suara Allah yang melampaui segala akal. Kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Trinitatis atau Tritunggal pada hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal ke-61 ayat pertama sampai ke-9. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar-kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, hari ini gereja-gereja di seluruh dunia memasuki minggu yang diberi nama Minggu Trinitatis atau Tritunggal. Jadi sesudah Paskah, masuk gereja kepada perayaan kenaikan, kemudian gereja merayakan turunnya Roh Kudus, dan kemudian gereja merayakan Trinitatis, ketritunggalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sesudah ini akan ada yang namanya minggu-minggu sesudah Trinitatis selama 24-25 minggu. Baru kemudian kalender ibadah gereja ditutup dengan Advent. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam khotbah
Yesaya 61 yang kita baca tadi. Mungkin baik jika kita menyegarkan penghayatan kita tentang apa sebetulnya Tritunggal atau Trinitas, hasitolu sadauni debata. Pertama, Trinitas atau Tritunggal itu adalah formula rumus iman. Tritunggal itu adalah formula atau rumus pengakuan iman. Dia bukan rumus matematika, fisika, kimia, biologi, atau ilmu-ilmu lain. Nah, karena itu kita tidak bisa memakai metode matematika, fisika, atau kimia, atau biologi, atau ilmu-ilmu lain untuk memahami dan menjelaskan ketritunggalan Allah. Dengan singkat, gereja beriman mengalami, menghayati Allah yang satu, Allah yang esa itu dengan 3 cara berada. Kadang gereja merasakan Allah itu di atas, di sorga, sebagai Bapa. Pada saat yang sama, gereja mengalami Allah yang sama, yang esa itu di sampingnya, di dekatnya, sebagai Yesus Kristus. Pada saat yang sama, gereja mengalami Allah yang satu dan esa itu di dalam hatinya, di dalam dirinya, sebagai Roh Kudus. Gereja mengimani dan mengalami Allah itu sebagai pencipta, Allah itu sebagai penyelamat, dan Allah itu sebagai pembaharu. Gereja tidak punya kata-kata yang cukup untuk merumuskan tentang keberadaan Allah itu. Allah tidak bisa diselidiki sebagai objek. Dia tidak bisa diselidiki sebagai objek. Dia pencipta kita, bukan kita yang menciptakan dia. Dia maha besar, dia kudus. Dia hanya dapat dikenali sejauh mana dia membuka, memperkenalkan dirinya. Sekali lagi, Allah hanya bisa dikenali sejauh mana dia membuka dan memperkenalkan dirinya. Dia membuka dirinya dengan berfirman melalui para nabinya. Dia membuka dirinya dengan mengutus putranya. Dan dia membuka dirinya dengan memberikan rohnya. Tetapi kosakata kita, bahasa kita tidak cukup untuk menjelaskan tentang keberadaan Allah itu. Sebab dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang kudus. Bahkan dialah Allah pencipta kita. Nah, karena itu, saudara-saudara, kalau seandainya saudara dan saya merasa kurang mampu, kurang pintar menjelaskan keberadaan Allah, tidak perlu kecil hati. Sebab Allah itu memang tidak mungkin kita rumuskan dengan sebaik-baiknya. Karena bukan kita yang menciptakan dia. Selanjutnya, Tritunggal atau Trinitas itu ditujukan untuk orang-orang beriman. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan yang mati, tersalib, dan bangkit. Bagaimanapun saudara dan saya menjelaskan tentang Tritunggal kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya bahwa dia mati dan bangkit, sia-sia. Karena dia tidak mungkin memahami dan menerimanya. Ada seorang teolog yang mengatakan Tritunggal itu mirip dengan sebuah bab penutup dari sebuah buku,
Jadi kita mesti baca dulu pembukaannya, baca dulu bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, barulah kita sampai kepada penutupnya, yaitu ketritunggalan Allah. Pakai lukisan yang lain, Tritunggal itu mirip bagian penutup dari sebuah simfoni. Kita harus mendengar, merasakan musik itu dari awal, barulah bagian penutupnya Tritunggal itu. Atau memakai lukisan lain, Tritunggal itu adalah pelajaran SMA. Kita harus belajar dulu pelajaran SD, SMP, baru kita bisa mengerti pelajaran SMA. Jadi kalau seorang anak SD dipaksa belajar pelajaran SMA, tentu dia mumet. Seperti itulah orang yang tidak beriman. Seperti itulah orang yang belum pernah membaca kitab Yohanes. Seperti itulah orang yang belum pernah membaca Injil-Injil ketika dipaksa untuk memahami Tritunggal. Nah, karena itu, kalau ada orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit itu, sok-sokan menjelaskan ketritunggalan Allah, dia bohong. Jadi sekarang kalau di TikTok, di YouTube, di media sosial ada orang yang tidak beriman kepada Kristus, tapi sok-sokan menjelaskan Tritunggal, dia bohong. Sebab Tritunggal itu hanya dapat dipahami dan dihayati orang-orang yang beriman kepada Kristus. Nah, karena itu sekali lagi, saudara dan saya tidak perlu menghabiskan energi untuk menjelaskan Tritunggal kepada orang-orang yang tidak beriman. Apalagi kepada orang-orang yang memang niatnya justru untuk menjelek-jelekkan atau memusuhi Kristus. Nah, saudara-saudara, ada sebuah pameo. Kebenaran Allah itu mirip dengan singa. Singa tidak perlu dibela. Kebenaran Allah itu pun tidak perlu dibela. Kalau satu ketika saudara dan saya terpojok, tidak mampu berkata-kata untuk menjelaskan tentang keberadaan Allah, yang terpojok adalah saudara dan saya, bukan Allah. Allah bisa membela dirinya. Allah yang kita imani, Kristus yang kita imani, Roh Kudus yang kita imani adalah Allah yang hidup. Dia bukan patung. Dia bukan konsep. Dia bukan abstrak. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia mampu membela dirinya sendiri. Dia mampu menjelaskan keberadaannya sendiri. Nah, karena itu kalau ada yang memaksa saudara dan saya untuk menjelaskan ketritunggalan, saudara bisa bilang, aku tidak begitu pintar menjelaskannya, tetapi kami beriman kepada Yesus yang hidup. Mintalah penjelasan langsung kepadanya. Kalau dia mau, puji Tuhan. Karena apa? Karena kita beriman kepada Allah yang hidup. Kita beriman kepada Kristus yang hidup. Kita beriman kepada Roh yang hidup. Dia mampu menyatakan dirinya. Dia mampu membela dirinya. Dia mampu menerangkan siapa dia kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi nggak usah kita pusing, tidak usah habiskan energi untuk menjelaskan Tritunggal kepada orang-orang yang memang tidak beriman atau tidak mau beriman kepada Yesus. Nah, kita masuk ke dalam teks. Menarik, khotbah pada Minggu Trinitas hari ini justru tidak menjelaskan tentang keberadaan Allah. Khotbah Yesaya 61 yang kita baca tadi
tidak bicara tentang hakikat Allah, tapi dia berbicara tentang pekerjaannya. Ada beberapa hal menjadi catatan kita. Pertama, Allah mengirim putranya Yesus dan mengirim Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Itulah yang kita baca ayat 1 sampai ayat 3. Allah mengutus putranya dan mengutus Roh-Nya untuk menyampaikan kabar baik, untuk membela, untuk menghibur orang-orang yang sengsara. Saudara-saudara, Yesaya 61 dituliskan pada masa pasca pembuangan. Kepulangan dari Babel rupanya tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Ada begitu banyak praktek ketidakadilan, kekerasan, penindasan terhadap orang-orang kecil dan lemah. Kesenjangan antara pemilik kuasa dan tanah dengan yang tidak memilikinya. Yesaya 58. Agama dan ibadah yang formalitas tanpa roh, tanpa substansi, dan konflik antar pendatang. Tuhan Allah menjanjikan seorang tokoh, seorang raja yang diurapi dengan Roh-Nya. Kalau kita pelajari, tidak jelas siapa itu. Tetapi nanti kalau kita baca Injil Lukas 4, 16 sampai 19, Yesus mengutip Yesaya 61 yang kita baca tadi dan mengatakan nubuat itu sudah digenapi dalam dirinya. Dengan kata lain, Yesuslah orang yang dipenuhi dan diurapi oleh Roh Allah itu. Nah, sangat menarik saudara-saudara, Yesaya 61 tidak membahas tentang hakikat atau keberadaan Allah Tritunggal itu. Dia malah menceritakan apa yang dilakukan Allah dengan Roh-Nya itu. Apa yang dilakukan Allah dengan Roh-Nya? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, dan menyampaikan hari pembalasan Allah kita. Jadi ada iman orang umat Tuhan pada waktu itu, pada hari terakhir Allah akan datang membalaskan semua kejahatan yang dilakukan, menghibur orang-orang berkabung. Pertanyaan, apakah ini hanya terjadi dulu? Apakah kabar baik ini, penghiburan, penguatan ini hanya terjadi dulu? Jawabnya tidak. Sampai sekarang Kristus dan Roh Kudus masih tetap menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, yang berkabung, berduka, yang bersedih. Nah, saudara-saudara, menarik bahwa kalau kita perhatikan pekerjaan Roh Kudus itu langsung dikaitkan dengan diakonia, dengan keadilan sosial. Rupanya pekerjaan Roh Kudus itu tidak hanya di dalam ibadah, tetapi juga di dalam dunia nyata, menghibur, membebaskan, menguatkan yang kecil, miskin, dan lemah itu. Yang kedua, apa pesannya? Allah mengutus putranya Yesus dan Roh Kudus memulihkan kemanusiaan dan kehidupan kita. Dia kirimkan putranya, dia kirimkan Roh-Nya memulihkan kemanusiaan dan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita punya kesempatan nanti membaca ulang Yesaya 61 di rumah, ada beberapa hal yang sangat menarik. Pertama, pemulihan yang dikerjakan Roh Kudus dan Kristus itu perubahan yang sangat nyata.
Pembalikan keadaan. Dikatakan abu di kepala akan digantikan dengan perhiasan. Jadi pada zaman dahulu orang Yahudi jika berkabung, mereka akan duduk di perapian dan kemudian menuangkan abu ke atas kepalanya sebagai tanda berkabung atau berduka. Dan mereka akan mengenakan pakaian goni, pakaian berkabung. Bila roh itu datang, kata Nabi Yesaya tadi, maka dia akan mengganti abu di kepala orang berkabung dengan perhiasan. Dia mengganti pakaian berkabung itu dengan parfum, dengan minyak pesta. Dan dia akan mengganti semangat yang pudar menjadi nyanyian puji-pujian. Selanjutnya pemulihan yang dikerjakan roh itu adalah restorasi, pembangunan kembali. Reruntuhan akan kembali dibangun. Kota yang sunyi senyap akan kembali ramai. Pemulihan itu juga merupakan pengangkatan status. Semua orang-orang yang sengsara ini akan diangkat menjadi imam-imam dan pelayan-pelayan Allah Maha Kudus. Semua, bukan hanya segelintir, semua akan diangkat menjadi imam, menjadi pelayan Allah Maha Kudus. Saudara-saudara, kita baca dalam Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan kita yang baik, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Roh itu sudah diberikan kepada kita. Kita tidak perlu pusing untuk memikirkan hakikat Allah. Tetapi Allah Sang Pencipta itu, Kristus Sang Penyelamat itu, Roh Pembaharu itu datang untuk membaharui, memulihkan kemanusiaan dan kehidupan kita. Yang ketiga, Allah mengutus putranya, Yesus Kristus dan Roh Kudus, untuk mengikat perjanjian abadi dengan kita, memberkati kita berlimpah-limpah, dan memberi kita sukacita abadi. Sekali lagi saudara-saudara, saya mengajak kita membaca Yesaya 61 ini berulang-ulang, karena dia disampaikan dengan bahasa puisi yang sangat indah. Saudara-saudara, itu adalah ucapan Tuhan Allah. Dia akan memberkati kita berlimpah-limpah, bahkan sampai keturunan kita. Dia memberi kita sukacita abadi. Dia memberikan roh-Nya. Dia mengikat perjanjian dengan kita orang berdosa. Itu adalah ucapannya. Jangan pernah mau meragukan firman atau ucapan Tuhan itu. Jangan kecilkan perkataan Tuhan yang ingin memberkati kita berlimpah ruah. Di ayat 7, ganti noda dan ludah. Jadi dibayangkan orang-orang kecil ini penuh noda karena ditindas, penuh ludah karena dibuli, karena dihina. Tuhan Allah dengan roh-Nya mengganti kehinaan itu dengan warisan 2 kali lipat. Ayat 7. Di ayat 8 dia katakan, aku akan memberi upahmu dengan tepat. Orang-orang kecil pada waktu itu seringkali dibohongi, ditipu oleh tuannya. Tidak dibayar gajinya. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan memberi upahmu dengan tepat. Ayat 8. Pada puncaknya, Tuhan mengatakan, keturunanmu akan terkenal sebagai keturunan yang diberkati. Ayat 9. Apalagi yang lebih membahagiakan kita ketika Tuhan mengatakan berkat itu tidak berhenti pada dirimu, tapi sampai kepada anak dan cucumu.
Karena itu saudara-saudara, marilah kita merayakan Allah Bapa Sang Pencipta kita, merayakan Yesus Kristus anaknya Sang Penyelamat kita, merayakan Roh Kudus yang mengampuni dosa dan membaharui, menguduskan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu, menaikkan pujian, berdoa, memohonkan perlindungan, penyertaan, penguatan, mendengarkan hukum Tuhan, dan meminta kekuatan melakukannya, mengaku dosa, dan menerima janji pengampunan, mendengar firman Tuhan, bekal bagi kami sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan, menyaksikan iman kepercayaan kami, menyampaikan persembahan buah iman dan kehidupan kami, mendengarkan sabda Tuhan, menaikkan doa syafaat, dan menerima berkat. Ya Tuhan, berkatilah persekutuan kami dengan Engkau di rumah-Mu hari ini. Bawalah kami pulang ke rumah, ke dalam tempat kehidupan kami masing-masing, dengan iman yang baru, dengan pengharapan, dengan damai dan sukacita. Biarlah iman kami kepada Allah Bapa, Anak dan Roh, kepada Allah Sang Bapa Sang Pencipta kami, kepada Kristus Sang Penyelamat kami, dan kepada Roh Kudus yang telah menguduskan dan membaharui kami. Tuhan, kepadamu-lah kami percaya. Biarlah iman kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus menguatkan hati kami untuk berjuang, untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kepadamu-lah kami berserah. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita